Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Nah, untuk itu saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke dalam materi kita mengenai dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Nah, terdapat 5 dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi. Apa saja dampak yang terjadi? Nah, terdapat 5. Yang pertama yaitu urbanisasi. Apa yang dimaksud dengan urbanisasi? Nah, urbanisasi bisa kita artikan dalam dua pengertian. Yang pertama berdasarkan penduduknya. Kalau berdasarkan penduduknya, urbanisasi kita artikan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, berdasarkan lokasinya, urbanisasi bisa kita artikan perpindahan dari yang dulunya desa berubah menjadi kota. Nah, dari segi sektor pertaniannya atau segi sektor industrinya, kita bisa mengartikan urbanisasi itu perubahan dari sektor pertanian berubah menjadi sektor industrial. Nah, itu merupakan arti dari urbanisasi. Nah, apa saja yang menjadi faktor pendorong yang namanya urbanisasi? Nah, terdapat 4 daya tarik seseorang melakukan yang namanya urbanisasi. Yang pertama yaitu daya tarik ekonomi. Mereka beranggapan bahwasannya kota itu lebih banyak untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Sehingga mereka lebih tertarik untuk mencari pekerjaan di kota dibandingkan mencari pekerjaan di desa. Nah, ini yang pertama yaitu daya tarik ekonomi. Yang kedua yaitu daya tarik sosialnya. Nah, dari segi daya tarik sosial, saya contohkan misalnya kenapa seseorang itu ingin kuliah berada di luar dari daerah awalnya, daerah asalnya. Karena mereka beranggapan ketika mereka kuliah di tempat suatu yang baru, di kota mereka menjadi sosial yang tinggi. Mereka menjadi high class yang tinggi. Karena apa? Mereka bisa mencari atau mereka bisa berpendidikan di luar daerah yang dimaksudkan. Yang ketiga yaitu daya tarik pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari daya tarik pendidikan, sekolah-sekolah yang berada di pusat kota dengan sekolah-sekolah yang berada di desa, nah sangat berbeda. Nah, kecenderungan perbedaan ini terdiri dari fasilitas-fasilitas yang ada pada kota dan fasilitas yang ada pada desa. Nah, fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di kota mungkin cenderung mereka itu lengkap dibandingkan mereka-mereka yang ada di desa. Sehingga mereka lebih tertarik untuk bersekolah atau mencari pendidikannya di kota dibandingkan di desa. Dan yang terakhir yaitu daya tarik budaya atau adat atau hiburan. Nah, dari daya tarik budaya ini mereka beranggapan bahwasannya segala sesuatu kebudayaan yang berada di kota sudah menjadi modern. Nah, jadi mereka mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di desa, kemudian dimodernisasikan oleh mereka, sehingga menjadi daya tarik untuk dijadikan sebuah hiburan. Nah, ini akibat dampak yang ditimbulkan globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Yang pertama yaitu urbanisasi. Nah, yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ekonomi? Nah, secara etimologis,
Kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Nah, kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Nah, apa-apa saja faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi? Nah, faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi antara lain: yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk. Yang kedua, tidak merataan hasil pembangunan antar daerah. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Yang keempat, hancurnya industri kerajinan rakyat. Dan yang kelima adalah investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal. Nah, ini dampak globalisasi terhadap perubahan sosial tingkat lokal atau komunitas, yaitu kesenjangan ekonomi sosial. Nah, yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan alam. Menurut Eisen mengatakan bahwasannya pencemaran lingkungan alam ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, pembakaran minyak, pembakaran sampah. Nah, pencemaran yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air berasal dari limbah industri. Yang ketiga yaitu pencemaran kimiawi. Nah, pencemaran kimiawi berupa produksi bahan-bahan sintetis yang digunakan sebagai bahan deterjen, pupuk, pestisida, plastik, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, limbah padat. Nah, limbah padat yang berupa pembuangan kegiatan individu dan bisnis tertentu. Dan yang terakhir yaitu polusi panas, berupa peningkatan temperatur air dan panas atmosfer yang disebabkan oleh berbagai ulah manusia. Nah, ini dampak globalisasi yang ketiga, yaitu pencemaran lingkungan alam. Dampak globalisasi yang keempat yaitu kriminalitas. Nah, globalisasi juga menghadirkan kesempatan untuk melakukan kejahatan lintas wilayah yang diperkirakan mencapai 500 miliar setiap tahunnya. Nah, kejahatan internasional mencakup perdagangan manusia, pemalsuan komputer, perdagangan senjata bebas, penyelundupan manusia, pembajakan hak cipta, dan pengedaran obat-obat terlarang. Nah, yang terakhir yaitu lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Nah, di dalam lunturnya eksistensi jati diri bangsa ini terdiri dari 6 bidang. Yang pertama yaitu bidang teknologi. Nah, di dalam bidang teknologi, semakin berkembangnya internet, maka semakin mudah seseorang bisa mencari informasi. Yang mana internet ini bukan hanya berdampak positif, melainkan juga memiliki beberapa dampak negatif yang bisa merusak moral. Nah, yang kedua yaitu bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan mengharuskan mengikuti perkembangan dan menghilangkan nilai-nilai luhur bangsa sebagai moralitas anak bangsa. Yang ketiga, bidang ideologi. Nah, di dalam bidang ideologi menyebabkan melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, bidang agama. Nah, di dalam bidang agama memunculkan berkurangnya pola-pola agama, berkurangnya penghayatan-penghayatan terhadap kepercayaan, dan berkembangnya aliran-aliran sesat dan sekularisasi beragama. Yang kelima, bidang lingkungan dan kesehatan. Dalam bidang lingkungan dan kesehatan, dampak globalisasi yaitu kerusakan lingkungan akibat dari ulah-ulah manusia,
seperti penumbangan pohon untuk dijadikan sebagai tempat perkembangannya wisata dan lain sebagainya, seperti hasil-hasil dari limbah pabrik yang menyebabkan polusi baik itu udara, baik itu tanah, maupun baik itu air. Nah, yang keenam yaitu bidang ekonomi. Nah, di dalam bidang ekonomi masuknya perusahaan-perusahaan multinasional yang mematikan usaha-usaha lokal. Dan yang terakhir dalam bidang budaya, timbul kekhawatiran bahwa bentuk-bentuk budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat berujung pada marginalisasi atau penyingkiran terhadap budaya-budaya lokal. Nah, itu merupakan dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal ataupun komunitas. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.